absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Coba cek dulu teman-temannya. Hadir semua? Hadir, Bu. Bagus. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran dari Ibu. Oke. Untuk pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu sedikit mengenai pelajaran kita yang sudah lewat pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat mengenai apa pelajaran kita pertemuan kita yang sebelumnya? Negosiasi. Oke, negosiasi. Coba dulu. Udah rapi tempat duduknya? Sudah rapi? Pakaiannya? Dulu saya sudah masuk? Sudah? Oke, sudah siap untuk pelajaran? Kita melanjutkan pelajaran kita. Ibu mau menyampaikan sedikit pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mengenai apa? Pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Negosiasi. Siapa yang tahu apa itu negosiasi? Ayo, Sarah. Apa negosiasi? Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyepakati tujuan bersama. Oke, terima kasih untuk Sarah. Yang lain, Yeni? Teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan asal. Yeni seperti kurang makan. Semangat. Apa Yeni? Apa teks negosiasi? Teks negosiasi adalah suatu teks yang berbentuk interaksi sosial dan berguna untuk mencari kesepakatan antara dua pihak yang berbeda. Oke, ada lagi supaya kita ramukan apa itu negosiasi. Karena pelajaran kita hari ini juga lanjutan dari pelajaran kita mengenai teks negosiasi. Kita akan lihat negosiasi itu kita sudah pelajari sebelumnya apa, struktur dalam teks negosiasi itu apa, di mana dia penawaran, pengajuan, orientasi dan sebagainya. Coba satu orang lagi, Elkana. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi itu adalah teks yang negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang untuk entah kegiatan tawar menawar antara kebutuhan kerja. Oke. Teks negosiasi itu adalah suatu proses tawar menawar yang dilakukan apakah dilakukan satu orang saja? Tidak, Bu. Harus ada dua orang lain, dua atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok. Apa tujuan dari teks negosiasi? Coba, apa tujuannya? Untuk mendapatkan harga yang Untuk menghasilkan suatu kesepakatan mengenai barang atau jasa yang dinegosiasikan. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan pelajari bagaimana cara menentukan isi struktur dari teks negosiasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kamu, anak-anak ibu sekalian, mampu menentukan isi struktur dari teks negosiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur dari teks negosiasi. Itu tujuannya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat. Saya sambil dibuka buku paketnya. Buka buku paket halaman 160 mengenai teks negosiasi. Baca-baca sekilas dulu sebelum ibu apakan ya. Coba dibuka dulu buku paketnya halaman 160 mengenai teks negosiasi. Baca-baca dulu sekilas.
lagi. Teks negosiasi. Coba lihat ya, biar supaya lebih mudah kita memahami apa yang ingin diminta dalam teks negosiasi. Tadi sudah disampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ini adalah kamu siswa-siswa yang nanti mampu menentukan mana isi struktur dari teks negosiasi yang Anda baca atau yang Anda saksikan melalui video nanti kita tayangkan. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa siswa-siswa ibu ini mampu untuk menuliskan teks negosiasi dengan memperhatikan isi. Yang kedua, struktur yang terdapat di dalam teks negosiasi. Coba perhatikan ke depan. Coba. Apakah ada yang pernah berbelanja? Apakah pernah membeli sesuatu? Misalkan kita pergi ke pasar, kita mau beli cabai. Tahu cabai kan? Cabai itu warnanya ada yang merah, ada yang hijau. Oke. Kamu pergi ke pasar mungkin bersama orang tua. Kita tentukan tujuan kita ke pasar itu membeli cabai atau bawang atau tomat atau sebagainya. Di dalam proses kita membeli cabai ini, kita menemukan penjual kan? Menemui penjual. Setelah kita menemui penjual, kita mengadakan proses tawar menawar. Misalkan si pembeli ada cabai merah, itu ada pertanyaan kan? Berarti pertanyaan itu harus dijawab oleh si penjual. Datang si penjual, ada berapa sekilo? Itu yang dilayangkan pertanyaan dari si pembeli. Datang si penjual. Dalam proses tawar menawar itu, itulah yang dinamakan dengan teks. Itulah yang dinamakan dengan negosiasi. Mana kesepakatannya? Bisa juga negosiasi itu tidak menghasilkan kesepakatan. Artinya antara si pembeli dan si penjual tidak menyepakati harga tersebut, sehingga si pembeli tidak jadi membeli barang yang kita tawar. Boleh juga ya. Tapi di dalam negosiasi katakan dia sepakat untuk menentukan berapa harga barang yang ditawar. Misalkan ditawar si pembeli harga cabai 50.000 1 kilo, datang si pembeli kurang lagi ya bang. Berarti itu proses tawar menawar untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Datang si penjual tidak bisa kurang dari 45.000. Datang si pembeli setelah dia memikirkan, oke lah, bungkus timbang 1 kilo. Jadi dibeli. Berarti apa hasil dari negosiasi itu? Cabainya jadi dibeli dengan harga 45.000. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu melakukan negosiasi. Tidak hanya barang yang bisa dinegosiasi, bahkan jasa juga boleh, seperti tenaga. Sudah? Paham sampai di sini anak ibu? Oke. Terus yang berikutnya, tadi pengertian negosiasi sudah tahu kan? Proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak lainnya. Yang berikutnya, unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Berarti ada unsur-unsur pembangunnya. Artinya ada orang yang melakukan negosiasi itu. Disebut apa dia? Yang pertama, partisipan. Apa partisipan? Pengajuan dan pihak yang menawar pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik. Arti konflik di situ permasalahan mengenai harga
ditawarkan. Yang kedua, kalau unsur membangun teks negosiasi, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Artinya adanya perbedaan kepentingan itu perbedaan di harga yang ditawarkan oleh si penjual, misalkan tadi 50.000 1 kilo cabenya kan, sedangkan kepentingan dari si pembeli tadi dia menginginkan harga cabai tersebut 40.000 per kilonya, sehingga dinamakan dia ada yang perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak antara si penjual dan si pembeli, sehingga terjadi suatu negosiasi tawar menawar. Yang ketiga, ada pengajuan harga, misalkan diajukan oleh si penjual, berapa harga cabainya per kilo, atau si penjual 50.000 1 kilo. Itu dinamakan dengan pengajuan. Dan penawaran, datanglah si pembeli ditawar, diminta kurang dari harga yang diajukan oleh si penjual. Boleh kurang 60.000, bolehkah 40.000, bolehkah 45.000 per kilonya, sehingga proses tawar menawar itu terjadi. Yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Apa kesepakatannya? Misalkan tadi harga cabai yang ditawarkan 50.000 oleh si penjual, sedangkan yang diminta oleh si pembeli 45.000. Deal harganya di harga 48.000 per kilonya. Oke, disetujui si penjual dan disetujui si pembeli, sehingga ada kesepakatan sebagai hasil dari bernegosiasi. Paham sampai di sini? Paham? Oke. Yang berikut, negosiasi itu ada dua bagian. Sekarang lisan, yang kedua oke. Kalau secara lisan itu tadi seperti contoh yang sudah kita buat, kita pergi ke pasar, ya, menawar suatu barang, itu lisan, kita lakukan langsung kan? Kita lakukan langsung. Dan yang kedua ada yang tulisan, seperti di buku teksmu, di buku bahasa Indonesia yang ada di halaman 160. Sudah dibaca kan? Sudah dibaca. Itulah jenis dari teks negosiasi. Ada yang berupa lisan, dilakukan langsung, berdialog langsung antara si penjual dan si pembeli. Dan yang kedua ada yang berbentuk tulisan seperti yang ada di contoh buku paket yang kamu baca. Oke, paham? Oke. Struktur teks negosiasi ada beberapa. Yang pertama, ada yang disebut dengan orientasi. Coba lihat, ibu nggak usah jelaskan ya, dibaca dulu, diperhatikan ke depan. Orientasi hanya sekilas ibu sampaikan dia. Apa itu orientasi? Nanti inilah acuan kita di dalam menentukan isi atau struktur dari teks negosiasi yang kamu baca atau yang disaksikan nanti melalui contoh video negosiasi. Makanya perhatikan kemari. Yang pertama ada yang disebut dengan orientasi. Apa itu orientasi dalam teks negosiasi? Orientasi itu merupakan bagian awal atau pembuka teks negosiasi, biasanya berupa salam dan sapaan dari satu pihak ke pihak yang lain sebelum proses tawar menawar itu dilaksanakan. Seperti contoh yang Ibu bacakan, nombor ada cabai, itu sapaan kan? Halo nombor, saya mau beli cabai nombor, itu merupakan kalimat sapaan. Datanglah si penjual, mau beli apa kau Anggi? Lagi kita orang Batak kan? Itu merupakan sapaan.
si penjual ataupun si pembeli. Oke, itu orientasi. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan itu suatu hal berupa barang atau jasa diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Dan sudah saya jelaskan kan, diajukan. Oh, beli cabai berapa 1 kilo lemburu? 50.000. Itu masuk ke dalam pengajuan. Pengajuan mengenai harga atau barang yang akan ditawarkan. Yang ketiga ada penawaran. Penawaran itu merupakan usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan. Artinya ketika menemukan ketidaksepakatan itu mengenai harga tadi, bahwa ada satu pihak yang bisa mengambil atau menyimpulkan dari persoalan tersebut. Apakah itu pihak pembeli atau pihak penjual? Kalau pihak pembeli misalkan penjualnya bertahan di harga 50.000, padahal kita sebagai pembeli sudah mengajukan permintaan tadi kan, waktu bagi pelayanan buruh, tetap si penjual itu ngotot atau dia selalu bersikeras bahwa harga cabainya itu segitu, tidak boleh kurang katanya kan. Sehingga kita si penjual si pembeli mungkin saja ya udah lembur Pak, jadi saya beli. Itu adalah kesimpulan dari tawar-menawar tadi. Atau si penjual dengan inisiatif, ya sudahlah, berapa kilo samamu, langsung mengatakan pernyataan seperti itu supaya menghasilkan suatu kesepakatan. Oke, yang berikutnya setelah penawaran ada persetujuan. Oke, apa itu persetujuan? Proses memilih solusi yang tepat menguntungkan kedua belah pihak. Artinya si penjual tidak rugi, si pembeli juga beruntung. Berarti dari teks negosiasi itu harus pihak pertama dan kedua harus sama-sama beruntung. Oke, berikutnya coba perhatikan. Ada contoh dari teks negosiasi. Kalau kita buat ini secara lisan, ini langsung berdialog antara penjual dan pembeli. Coba diperhatikan. Sudah? Oke. Sampai di sini ada pertanyaannya? Ada pertanyaannya? Bagaimana menentukan isi? Tadi menentukan isi dari teks negosiasi itu seperti kesimpulan ya. Setelah kita baca atau setelah kita tonton videonya, bisa kita simpulkan apa isi yang ini disampaikan di dalam teks negosiasi tersebut. Sudah? Yang kedua, bagaimana menentukan struktur teks negosiasi itu? Ada berapa langkah dalam menentukan teks negosiasi? Yang pertama tadi, ya, biar lebih jelas nanti, boleh agak dibuat sedikit korek-koreknya, catatan-catatan kecilnya, supaya apa yang kurang kamu pahami itu bisa kamu lihat nanti di buku catatanmu. Struktur teks negosiasi itu ada 5, ya. Struktur yang pertama tadi ada orientasi, di mana orientasi ini adalah pengenalan terhadap pihak-pihak yang bermasalah atau berbeda pandangan, yaitu antara si pembeli dan si penjual. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan itu adalah usulan untuk menyelesaikan masalah. Sudah saya jelaskan tadi kan? Sudah paham kan? Yang ketiga ada penawaran. Yang keempat ada persetujuan atau kesepakatan. Dan yang kelima ada penuntut. Oke, dari 5 struktur isi teks negosiasi ini, ada yang perlu dipahami anak-anakku sekalian? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaannya? Ada yang perlu dipahami sebelum kita lanjutkan? Ya Mas?
Berarti sudah paham semua ya? Paham ya? Oke, mantap. Jangan terlalu tegang. Kita ini belajar, ya. Belajar itu berarti pengen tahu hal-hal yang belum kita ketahui. Oke. Coba kita akan menyaksikan suatu video tentang bernegosiasi. Kita perhatikan ya. Sambil dibuka buku paketnya halaman 160 tadi ya, supaya ada bahan untuk kamu perhatikan. Nanti ketika kamu menyaksikan videonya, yang perlu kamu perhatikan itu adalah isi dari teks negosiasi yang kamu saksikan. Sudah. Yang kedua, kamu harus menentukan struktur yang terdapat dalam teks negosiasi itu. Tadi ada 5 strukturnya kan? Mana bagian orientasinya, mana bagian pengajuan, mana bagian penawaran, yang keempat mana persetujuan atau kesepakatan, yang kelima belum tentu. Oke, sebelum kita saksikan videonya, sebelum kamu tonton, coba ketua kelas maju ke depan denganku. Ketua kelas kita Priscilia, tolong dibagikan dulu LKPD. Ini kan sudah kita bentuk kelompok, jadi bagikan ini ke setiap kelompok. Kita ada 4 kelompok. Nanti setelah kita saksikan video, kamu kerjakan ini, baru nanti kita presentasikan ke depan. Oke? Dibagikan ya sama kelompoknya. Ditulis nama-nama kelompoknya, sudah disediakan di kolom LKPD-nya. Dan diperhatikan apa yang diminta di dalam mengerjakan soal yang ada di LKPD-nya. Sudah? Oke. Kita akan saksikan salah satu contoh video mengenai bernegosiasi secara apa? Secara lisan ya. Nanti kalau secara tertulis nanti kita ambil dari buku paket. Oke, perhatikan ini ya. Sebelum kita tayangkan videonya, yang pertama sekali, karena di LKPD kita akan menentukan apa isi dan struktur yang terdapat di dalam negosiasi atau kegiatan negosiasi yang kamu baca atau yang kamu lihat. Kamu boleh menentukan apakah negosiasi yang akan kamu analisis kelompokmu, apakah itu berdasarkan yang ada di buku teks kita atau yang kamu saksikan di tayangan video yang akan kita pertontonkan. Sudah? Tentunya kamu harus tahu, kamu harus perhatikan apa isi
pastinya itu yang paling utama ya. Karena tadi di tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu itu mampu menentukan isi dan struktur teks negosiasi yang dibaca atau yang ditonton. Berarti tadi kan dari jenis teks negosiasi itu kan ada dua kan, lisan dan tulisan. Ini secara lisan dan yang ada di buku paketmu secara tertulis. Oke. Dengar suaranya. Sambil diperhatikan, didengar apa yang disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Dio Charles. Saya Dewi Sadri. Saya Aminah Sada. Kami dari kelas 12 kelas 1 kelompok 8 akan menyelesaikan teks bahasa Indonesia tentang negosiasi. Dan saya memang saat itu
Oke, sudah kan? Oke, seperti itulah contoh dari bernegosiasi secara lisan. Tadi sudah ditampilkan bahwa bagaimana orang itu melakukan proses tawar menawar, buah apel, buah salak, dan buah jeruk. Tentu dari proses tawar menawar itu akan menghasilkan suatu kesepakatan. Jadi dari buah yang diberikan, jadi berarti menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, sudah Anda saksikan tadi video dari bernegosiasi itu. Sekarang silahkan kamu diskusikan bersama dengan kelompokmu. Tentukan apa isinya. Boleh dari teks yang kamu baca di buku paket, pilih salah satunya ya, atau dari video yang sudah kamu tonton tadi. Sudah? Terus yang pertama itu tadi, kamu harus menentukan apa isi yang disampaikan di dalam negosiasi tersebut. Yang kedua, struktur negosiasi yang terdapat di dalam video atau teks yang kamu baca. Tentunya strukturnya itu ada 5 bagian kan? Mana orientasinya? Itu yang pertama tadi kan? Yang kedua tadi apa? Mana pengajuannya? Terus yang ketiga penawaran. Terus yang keempat persetujuan atau kesepakatan. Yang terakhir penutup. Penutup itu seperti tadi kan? Terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Kak, terima kasih ya Pak. Harus ada penutup. Karena di awal tadi ada sapaan. Oke? Ada pertanyaan mengenai tugas yang akan kamu diskusikan dengan teman kelompokmu? Ada? Setelah nanti kamu kerjakan secara kelompok, kita akan presentasikan per kelompok ke depan. Oke? Oke, baik. Ibu akan berikan waktu kamu untuk mendiskusikan teks negosiasi. Silakan diskusikan di kelompok. Jangan lupa nama-nama kelompoknya ditulis di kertas LKBD yang sudah ibu bagikan. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya sama ibu ya. Misalkan ada yang kurang jelas mengenai soal yang ada di lembar kertas LKBD, silakan tanyakan sama ibu. Jangan ragu-ragu, jangan malu. Kita belajar. Kalau kita belajar berarti kita ini tahu. Oke, Yani, masih semangat kan? Oke, ya harus semangat karena kamu harus menuntut ilmu. Oke, silakan dikerjakan. Boleh ya, boleh dari handphone juga boleh buka. Contoh bagaimana menggunakan untuk teks negosiasi. Oke. Kelompok 3 ada sampai Anda.
Sedikit lagi ya. Untuk tugas yang ketiga itu, coba dilihat dulu di lembar yang ketiga. Tadi kan di tujuan pembelajaran kita, kamu itu mampu menentukan isi struktur dari teks negosiasi. Yang kedua, tujuannya siswa-siswa ibu mampu menyusun suatu teks negosiasi dengan memperhatikan isi dan strukturnya. Disusun aja ya, susun satu teks negosiasi. Kalau teks negosiasi mengenai barang, buat seperti yang kita lihat tadi, yang sudah ibu tampilkan contoh tertulisnya, dan seperti yang ibu pakai buku juga, temanya bebas. Ya, silahkan. Ada pertanyaan mengenai tugas ketiga? Oke, tentu harus memperhatikan kerangka dari struktur teks negosiasi. Jelas isinya apa dan di strukturnya bagian orientasinya mana. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa setelah orientasi? Oke, pengajuan. Pengajuan itu tadi berasal dari si penjual ya, berapa harga barang yang dia ajukan. Terus masuk di langkah ketiga, penawaran. Berarti ini si pembeli untuk menawar harga yang diajukan dari si penjual. Yang langkah keempat apa? Persetujuan atau kesepakatan yang dihasilkan dari proses tawar menawar. Yang kelima, penutup atau syarat penutup. Sudah paham bagaimana menyusun teks negosiasi? Oke, silakan, masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan, tanya sama ibu ya. Dari internet juga boleh ambil referensi, tapi bukan dari internet itu yang kamu buat jawaban dari soal. Kamu diskusikan bersama dengan teman. Apa yang akan ditawarkan, bagaimana kalimat dari penjual, dan bagaimana kalimat dari si pembeli, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan. Oke. Nanti kalau mau presentasikan bebas ya, mau pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3.
Kalau ingin semangat, anakku, kenapa? Harus bekerja semua ya. Semua cita-cita itu adalah suatu impian. Maka diwujudkan dalam berjalan. Jangan berakhir dengan mimpi. Bukan dengan kawan-kawan. Jangan cepat saya belajar sampai semua orang tua sampai buat malah kita melakukannya kita yang ditentukan. Ya dia. Didiskusikan lagi ya. Saya coba kita kembali. Kalaupun sudah selesai, coba didiskusikan lagi dengan temannya. Ada hal yang perlu diperbaiki apa tidak? Sebelum nanti kita presentasikan per kelompok.
Ibu rasa sudah boleh kita tampilkan hasil dari diskusinya. Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Ibu. Hah? Oke, boleh lah ya. Nanti kalau temanmu atau kelompok lain mempresentasikan hasil dari kerjaan mereka, kamu boleh menanggapi, memberikan masukan, memberikan pertanyaan atau menanggapi. Tapi harus sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Oke, kalau sudah boleh kita tampilkan, kira-kira kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari sini? Kelompok sana? Siap, ya, Bu. Boleh? Boleh. Silakan maju. Nanti kelompok yang lain boleh ditanggapi, kasih masukan dan pertanyaan. Berarti harus ada ketuanya ya. Sini aja, sini nggak apa-apa. Agak dekat aja nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Harus dibiasakan berbicara di depan umum. Selamat siang, teman-teman. Siap. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil teks negosiasi. Saya Tekstilya Sarumpait, Yesus Jenis Manila, dan Sarah Manado. Teks negosiasi berisi tentang tawar-menawar menurut persuasi. Strukturnya terdiri dari nomor 1, orientasi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Pengajuan. Saya ingin membeli mobil klasik, Bu. Apakah masih ada? Ada, mari dengan saya, Ibu. Penawaran. Ini, Bu, mobilnya cantik. Berapa, Bu, harganya? Saya kasih harga mobil ini 95 juta, Ibu. Kurang lah, Bu. Ibu mau menawar berapa? Bisa nggak, Bu, 85 juta? Aduh, Ibu, naikin sedikit lah. Saya sangat keberatan harga segitu. Gimana kalau 93 juta aja, Bu? 93 juta. Persetujuan. Oke lah, Bu, boleh saya terima 93 jutanya. Oke, Bu, saya setuju. Nanti saya transfer uangnya. Penutup. Oke, Bu, nanti saya beri nomornya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Ibu. Deal. Sampai di sini presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Oke, silakan. Saya Yedi dari kelompok 3 ingin bertanyakan kepada kelompok 1. Dari hasil pekerjaan kelompok 1 dari struktur negosiasi persetujuan atau persepakatan, apa yang dihasilkan dari teks negosiasi kelompok kalian tersebut? Ya, Kak, saya Sarah Manado ingin menjawab pertanyaan dari ini. Ya, hasil dari tawar-menawar mereka adalah mobil yang tadi dari harganya 95 juta menjadi 93 juta karena sudah ditawar pembeli dari si penjual. Tapi menghasilkan kesepakatan. Iya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2 yang bertanya. Di bagian pengajuan boleh diperjelas lagi. Oke, di dalam pengajuan tadi, pengajuan adalah seperti si pembeli ingin mau membeli apa. Jadi si penjualnya bertanya, apa yang bisa saya bantu? Lalu si pembeli berkata, saya mau beli mobil klasik, bisakah bantu saya? Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Ibu akan memberikan tanggapan atau masukan. Tadi kita tugasnya adalah menentukan isi. Berarti ini tadi contoh dari teks negosiasi lisan. Karena berdialog langsung. Kita jelaskan sedikit ya, supaya ada penjelasan yang akurat mengenai. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Karena mereka sudah berani tampil ya untuk menyajikan
diskusi mereka. Baik, tadi yang Ibu perhatikan isinya sudah jelas, strukturnya juga ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, keempat ada kesepakatannya tadi kan, yaitu berapa harga dealnya yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli, sehingga menentukan suatu kesepakatan bahwa proses tawar menawar itu menghasilkan kesepakatan. Ada dealnya tadi, deal di harga 93 juta yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Ada penutupnya tadi, ada penutupnya, ada ucapan terima kasih dan mengatakan bahwa negosiasi itu deal atau disetujui. Oke, itu untuk kelompok 1. Ayo kita kasih aplaus. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil presentasinya. Silakan duduk. Kelompok 2 sudah siap? Sudah siap untuk tampil? Oke, silakan maju ke depan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau kurang pas, kita luruskan. Oke? Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks negosiasi. Kami memperkenalkan diri kami mulai dari nama saya Romiana kelompok 2, akan Putri Panjaitan, ini Clara Warga Saribu, Kami mempresentasikan contoh teks negosiasi secara tertulis. Contoh teks negosiasi antara guru dan siswa. Orientasi. Guru, anak-anak minggu depan akan dilaksanakan ulangan harian tentang teks debat. Kalian harus mempersiapkan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pengajuan. Siswa, jangan minggu depan Bu, tugas sekolah sudah banyak dan belum selesai, ditambah tugas dari mapel lain. Guru, jadi kalian keberatan jika ulangan harian ini dilaksanakan minggu depan? Siswa, iya Bu. Penawaran. Siswa, 2 minggu lagi saja Bu. Persetujuan. Guru, baiklah, tapi karena materi teks negosiasi sudah selesai, apa kalian punya usul apa yang akan kita lakukan minggu depan? Siswa, minggu depan kita praktek negosiasi saja Bu. Penutup. Guru, wah ide bagus. Ada yang ditanyakan? Saya dari kelompok bertanya, Bu Ahmad ingin bertanya, apakah hasil dari tawar-menawar antara guru dan muridnya tadi boleh dijelaskan kembali? Hasil dari kesepakatan mereka, ulangan hariannya diundur menjadi 2 minggu ke depan. Ada lagi? Silakan. Saya yang bertanya, kami kurang paham memahami di bagian penawaran. Coba dijelaskan lagi. Mungkin itu maksudnya penawarannya dalam teks negosiasi yang sudah kamu kerjakan. Penawarannya siswanya menawarkan agar ulangan hariannya diundur menjadi 2 minggu ke depan, karena kalau untuk minggu depan terlalu banyak tugas dari para siswa. Jadi siswanya menawarkan kepada guru agar ulangan hariannya diundur menjadi 2 minggu ke depan. Gimana? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 yang sudah luar biasa ya. Oke, kita simpulkan sedikit bahwa tadi coba kita lihat satu persatu struktur yang terdapat dalam teks negosiasi. Harus diperhatikan isinya ada. Oke, ada orientasinya, pengenalan masalah. Apa masalahnya tadi? Mengenai ulangan harian yang diundur ya. Oke, itu orientasikan. Yang kedua, apa tadi? Ada penawaran dari guru ke siswa. Yang ketiga, pengajuan tadi ya. Yang ketiga ada penawaran. Yang keempat, ada kesepakatan bahwa
ulangan harian itu diunduh 2 minggu ke depan. Dan yang terakhir ada penutup. Oke, kita akan sekarang proses untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan dulu. Oke, kita tampilkan kelompok 3 ya. Kelompok ketiga, apakah Anda sudah siap untuk maju kelompok ini? Oke, silahkan diambil tempat. Jangan ragu-ragu. Silahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Siang Yeni. Di sini kami berdiri, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks negosiasi. Sebelum kami masuk ke pengertian atau isinya, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Yeni Mariam Sarmata dan Nama saya Jeffrey Nasruddin, dan saya Sri Sismi. Susunan satu teks negosiasi dengan memperhatikan isi dan struktur teks negosiasi, orientasi, penjual. Permisi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, ada, Mbak. Kalau boleh tahu, mau beli apa, Pak? Saya mau beli sepatu futsal ukuran 41, Mbak. Ini adanya ukuran 41,5, Pak. Yang 41 kosong, Pak. Pengajuan penawaran. Ya udah yang 41,5. Kalau boleh tahu harganya berapa ya, Mbak? 100.000, Pak. Tidak boleh kurang apa, Pak? Di lantai 1 harganya 85.000 loh, Mbak. Di lantai bawah harganya nggak bisa ditawar, Pak. Tapi kalau di sini boleh dikurang. Harganya 85.000, bagaimana, Mbak? Wah, kalau itu belum boleh, Pak. Naik sedikit, Pak. Paling 90.000, bagaimana, Mbak? Persetujuan? Ya udah, oke, Pak. Mau diservis sekalian agar bagus dan baru. Terserah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke teman-teman, cukup sekian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang mau mempertanyakan hasil diskusi kami, persilahkan. Ya, silakan. Silakan, nggak apa-apa. Saya mau bertanya, tolong jelaskan tentang penawaran. Sekali lagi, kurang paham. Ayo dijawab. Bagian penawaran yaitu harga yang ukuran sepatu yang 41,5 100.000 menjadi 90.000. Karena di awal pernah dijelaskan di lantai bawah harganya 85, tapi kalau di lantai bawah tidak boleh ditawar, tetapi diperbolehkan untuk dikurang. Apakah teman-teman yang bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Ini kayaknya udah lapar ini ya. Ayo, satu orang lagi. Ayo, sebentar lagi kita istirahat ya. Iya, Bu.
bagian penutupnya. Setelah kesepakatan itu apa penutupnya? Itu maksudnya ya, rekan-rekan. Dari sekian beberapa penawarannya, jadi harga sepatu dari 100.000 berkurang jadi 90.000. Jadi dealnya harga 90.000. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Selamat siang. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3 yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Walaupun masih agak malu, mungkin lagi lapar ya. Oke, sebentar lagi kita istirahat ya. Oke, terima kasih. Kita luruskan sedikit ya mengenai kelompok 3 tadi kan. Ada isinya, ada kan? Isinya adalah antara penjual dan pembeli menawar suatu barang. Orientasinya di strukturnya, orientasinya ada kan? Dia langsung datang ke tempat penjual tersebut, melihat-lihat barangnya, apa yang mau dia beli. Yang kedua, masuk ke pengajuan, berapa harga yang diajukan oleh si penjual. Yang ketiga, masuk penawaran, harga yang ditawar oleh si pembeli. Yang keempat, ada kesepakatan tadi dari kelompok 3 ada kesepakatan dari harga 100.000 menjadi 95.000. Berikan diperjualkan kan? Yang kurang 5.000 ongkos becak pun nggak cukup. Oke? Dan dari kesepakatan tadi ada penutup, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli mengiyakan harga barang tersebut. Berarti tadi dari beberapa kelompok, semua kelompok yang maju tadi sudah jelas kan? Setiap teks negosiasinya dipresentasikan isinya apa? Ada isinya kan? Oke, tentu isi itu harus sesuai dengan strukturnya. Struktur teks negosiasi. Ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, ada kesepakatan, ada penutup. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih untuk semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dengan mantap. Oke, silakan dikumpul. Ketua kelas kumpulkan dulu kertas LKPD-nya. Silakan bawa ke depan. Oke. Dibawa ke depan. Sudah? Cepat-cepat dibantu. Oke. Ini ada evaluasi mengenai materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ini bagikan per orang. Sudah? Silakan bagikan ke kelas per orang. Kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini mengenai penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi dan struktur teks negosiasi. Silakan dikerjakan. Evaluasinya itu soalnya berbentuk pilihan ganda, ya, pilihan berganda. Silakan kamu kerjakan. Ibu kasih waktu. Silakan. Sebelum kita menutup pelajaran kita akan mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang dipahami, tanya sama ibu. Soal pilihan ganda tidak, tinggal diulangi saja jawabannya.
Sudah? Oke, di observasi buat namamu. Ini bukan kelompok lagi ya, tapi mengerjakan pribadi. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Oke. Soal nomor 1, teks negosiasi adalah apa jawabannya? Oke, A. Oke, jawabannya adalah A. Sambil dicek ya, dicek pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, kaidah pembahasan teks negosiasi adalah apa jawabannya? B. Oke. Yang ketiga, ciri-ciri teks negosiasi di bawah ini kecuali C. C, jawabannya C kan? Iya. Ada yang salah? Berarti benar semua? Bagus. Nomor 4, unsur-unsur teks negosiasi di bawah ini kecuali D. Oke. Siapa yang menjawab A? Oh, berarti benar semua? Berarti mantap, berarti sudah paham apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang kelima, ada dua pihak yang berkepentingan di dalam teks negosiasi. Jawabannya apa? A. Oke, ada pihak pembeli, ada pihak penjual. Siapa yang menjawab lain dan A? Benar. Berarti jawabannya A. Yang keenam, struktur teks negosiasi di bawah ini kecuali B. Sudah pintar-pintar ada yang begitu. Berarti mantap. Nomor 7, pola penyajian teks negosiasi di bawah ini kecuali C. Oke, kecuali di pilihan C. Siapa yang menjawab lain dari C? Salah. Berarti jawabannya C. Sepakat kita semuanya? Berarti sama-sama tahu sudah kita kan? Oke. Nomor 8, langkah-langkah penulisan teks negosiasi di bawah ini kecuali D. Oke, kecuali di bagian D. Ada yang menjawab A? Kalau ada yang menjawab lain dan B, berarti perbaiki ya. Oke, supaya lebih paham kita ya. Nomor 9, tujuan teks negosiasi terdapat di pilihan A. Oke, ada ya, tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu kesepakatan mengenai itu yang kamu baca, mengenai suatu barang yang ditawarkan. Ada yang salah? Siapa yang benar? Aku. Oke, berarti mantap. Yang terakhir untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, langkah-langkah penulisan teks negosiasi ada 4 langkah kecuali B. Oke, di bagian B. Coba totalkan berapa benarmu? 100. Kok 100? Kan 10 soalnya. Siapa yang benar 1? Oke. Siapa yang benar 5? Yang 110 siapa? 110? Berarti benar? Benar 5 berapa? Siapa? Siapa saja? Di tangan. Yang benar semua 10. Oke, berarti sudah paham, anak-anak ibu sekalian ini sudah paham apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih untuk kita semua. Kasih aplaus. Oke, silakan kita kumpulkan. Tadi kan sudah dijumlahkan berapa benarnya ya? Kumpulkan nomor offset evaluasi pembelajaran kita, biar nanti ibu nilai. Oke, silakan ketua kelas. Terima kasih ya.
pelajaran kita hari ini, kita akan minggu depan kita akan masuk kepada materi yang baru. Siapa yang tahu setelah negosiasi materi apa kita minggu depan? Materinya debat. Debat itu adalah beradu argumen. Nanti kita pelajari minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terima kasih untuk kerjasamanya. Sudah hampir 100% memahami apa teks negosiasi, bagaimana cara menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan isi dan strukturnya. Berarti minggu depan setelah teks negosiasi kita akan mempelajari mengenai materi debat, yaitu adu argumen. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita bernyanyi dulu ya. Kalau tadi sudah kita belajar kita tegang syarat, tegang kurang. Sebelumnya simpan dulu semua bukunya biar kita bernyanyi. Tolong Sarah masuk ke depan. Pimpin lagu kita, lagu nasional saja ya, lagu nasional. Coba berdiri semua, berdiri biar semangat. Berdiri. Oke, silakan Sarah. Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita serahkan diri kepada Tuhan supaya kita diberkati di perjalanan, dijauhkan dari segala bahaya, sampai di rumah bertemu dengan keluarga yang kita cintai. Silakan Sarah langsung aja pimpin doa kita ya. Doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kami telah selesai melakukan proses belajar mengajar kami. Biarlah pelajaran yang diberikan oleh guru kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami semakin mengerti dan semakin pandai dalam pelajaran kami. Ya Bapa, kami akan mau pulang. Lindungi kami di perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing, sampai berjumpa dengan keluarga kami. Hanya yang doa anakku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Sarah. Oke, silakan pulang. Tapi harus siapa pikir hari ini di tangan? Cuma Sarah. Oke, ada 6 orang. Disapu ruangannya, dibersihkan, lalu dirapikan mejanya, ditutup pintunya. Oke, selamat siang anak-anakku. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Silakan pulang.